Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menguraikan mengenai teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh dua pakar yang tentunya tidak asing lagi bagi kita, yakni teori dari Piaget dan Vygotsky. Tentunya kedua teori ini mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sih sebenarnya tahap perkembangan kognitif dari seorang anak. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa Piaget adalah psikologi pertama yang membuat studi secara sistematis tentang perkembangan kognitif. Kontribusi dari Piaget ini yakni sebuah landasan tentang teori perkembangan kognitif dengan studi terhadap kognitif secara teliti dan seperangkat tes yang sederhana. Namun, mampu mengungkap kemampuan kognitif yang beragam. Inilah gambaran singkat dari teori Piaget. Jadi fokus konsep atau objek kajian dari Piaget yakni memfokuskan pada anak daripada pembelajaran secara keseluruhan. Jadi mereka mengkaji penelitian yang ada kaitannya perkembangan dari seorang anak. Jadi tidak melihat bagaimana anak itu belajar. Kemudian berfokus pada perkembangan daripada pembelajaran itu sendiri, sehingga tidak mengacu pada informasi pembelajaran atau perilaku spesifik. Kemudian mengusulkan tahapan perkembangan yang memiliki ciri-ciri tersendiri, ditandai dengan perbedaan kualitatif daripada peningkatan secara gradual dalam angka dan kompleksitas perilaku, konsep, dan ide. Ya, kemudian komponen dasar dalam teori Piaget ada yang dinamakan dengan skema, yakni sebuah bangunan dasar dalam sebuah pengetahuan. Proses yang merupakan transisi yang memungkinkan dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Ada yang dinamakan dengan asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Selanjutnya dalam tahap perkembangan kognitif yang digambarkan oleh Piaget itu ada 4 tahapan. Yang pertama dinamakan dengan sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat operasional formal. Jadi keempat tahapan ini saling berkaitan satu sama lain dan memiliki tahap perkembangan yang berbeda-beda dari seorang anak. Ya, jadi 4 periode pertama ini masuk pada pemahaman anak atas atau terhadap dunianya. Jadi bagaimana seorang anak memahami dunianya itu dibagi dalam 4 skema menurut pandangan dari Piaget. Ya, yang pertama tadi yang saya sebutkan yaitu tahapan sensori motor. Pada tahap ini kita bisa melihat anak perkembangannya dari usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian masuk kepada tahap praoperasional.
Ini masuk pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahapan praoperasional. Operasional konkret yakni masuk pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, tahapan usia formal, yaitu masuk pada usia 11 tahun sampai anak itu menginjak usia dewasa. Jadi inilah keempat gambaran yang dikemukakan oleh Piaget terhadap sebuah skema bagaimana seorang anak memahami dunianya. Jadi 4 tahapan pembagian usia berdasarkan konsep pemahaman dari seorang anak. Ya, selanjutnya dari keempat pembagian tadi kita bisa melihat bagaimana ciri pokok perkembangan seorang anak berdasarkan tindakan yang dilakukan pada setiap tahapan atau setiap langkah. Ya, yang pertama ini mengacu pada tahapan sensori motor atau masuk pada usia 0-2 tahun. Ya. Yang pertama, bagaimana anak pada usia ini kita bisa lihat pada video ini, yaitu seorang anak dapat mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara. Yang kedua, suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Yang ketiga, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya. Dan yang keempat, seorang anak dapat memperhatikan objek sebagai hal yang tetap, kemudian ingin merubahnya. Ya, jadi inilah 4 gambaran ketika anak berusia 0-2 tahun seperti yang dikemukakan oleh teori Piaget. Selanjutnya masuk pada tahapan praoperasional, yakni usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak cenderung lebih menggunakan simbol atau bahasa tanda dengan memulai mengembangkan konsep-konsep intuitif atau kesan yang sifatnya abstrak, atau dengan kata lain melalui isi hati. Dari tahapan ini, kita dapat melihat bagaimana seorang anak dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Kemudian, mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria, termasuk kriteria yang benar. Dan yang ketiga, dapat menyusun benda-benda secara berderet, tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan tersebut. Ya, tahapan yang ketiga dinamakan dengan tahapan operasional konkret, yakni seorang anak menginjak usia 7-11 tahun. Ciri pokok dari perkembangan pada tahap ini ialah seorang anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, serta ditandai dengan adanya kekekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir secara logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Ya, jadi hanya yang bersifat nyata yang bisa dipikirkan secara logis. Kemudian, operasional ialah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada dalam dirinya. Itu tahapan operasional konkret. Selanjutnya, tahapan yang
4 atau tahapan terakhir seperti yang digambarkan oleh teori VAC, yakni tahapan usia formal, yakni ketika anak menginjak usia 11 tahun sampai dewasa. Pada tahapan ini, seorang anak dapat bekerja secara efektif dan sistematis. Kemudian, menganalisis secara kombinasi. Dengan demikian, telah diberikan dua kemungkinan penyebabnya, yaitu ada yang dinamakan dengan C1 dan C2. Kalau kita merujuk pada C1 dan C2, ini tentunya mengacu pada teori taksonomi Bloom. Jadi ada tingkatan, ingatan, dan memahami. Jadi dua tingkatan ini tentunya bisa berdasarkan pada anak ketika memasuki usia formal. Yakni pada C1 terlihat anak sudah mampu mengolah pengetahuan, hafalan maupun ingatan. Selanjutnya pada tahap C2, ya, seorang anak sudah mampu memahami suatu konsep. Kemudian yang ketiga, berpikir secara proporsional dan dapat menarik generalisasi secara mendasar. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi, itulah tadi beberapa gambaran singkat mengenai teori yang dikemukakan oleh VAC tentang perkembangan kognitif dari seorang anak. Jadi ringkasnya tadi ada 4 tahapan yang sudah diuraikan oleh teori VAC. Selanjutnya saya akan mencoba lagi menguraikan teori perkembangan dari konsep Vygotsky. Jadi Vygotsky mengakui bahwa faktor biologis seperti pematangan neurologis memainkan peran dalam perkembangan. Seorang anak mampu membawa karakteristik tertentu dan menerima yang mereka hadapi untuk situasi tertentu dan tanggapan mereka berbeda-beda. Fokus utama Vygotsky adalah peran lingkungan, terutama lingkungan sosial dan budaya anak yang dapat mendorong pertumbuhan kognitif. Jadi dari konsep ini tentunya sudah jelas bahwa antara Vygotsky dan VAC memiliki pandangan yang berbeda mengenai tahap perkembangan kognitif dari seorang anak. Ya, kalau Vygotsky lebih cenderung mengacu pada perkembangan seorang anak itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya. Jadi yang membentuk karakteristik seorang anak itu adalah lingkungannya atau budayanya di mana mereka beradaptasi atau berkomunikasi. Sedangkan teori yang dikemukakan oleh VAC tadi itu lebih cenderung kepada 4 tahapan tadi. Jadi setiap anak itu perkembangan kognitifnya berbeda-beda ditinjau dari 4 tahapan perkembangan atau dilihat dari usia seorang anak. Kemudian Vygotsky berpendapat bahwa kita tidak bisa memahami pikiran manusia tanpa menguji terlebih dahulu tanda-tanda yang disediakan oleh budaya. Jadi pikiran seorang anak itu dapat dilihat dari bagaimana budaya seorang anak. Ya, jadi ini ada gambaran singkat mengenai perbedaan teori antara Vygotsky dan VAC. Vygotsky menekankan pada budaya yang dapat membentuk perkembangan kognitif. Sedangkan VAC menekankan tentang tahapan universal dan konten perkembangan.
Vygotsky menempatkan secara apik penekanan pada faktor-faktor sosial yang memiliki kontribusi dalam perkembangan kognitif. Sedangkan Piaget mengkritik dan kurang menghargai pendapat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, Vygotsky lebih banyak menekankan pada peran dari bahasa dalam perkembangan kognitif. Adapun alat-alat psikologi yang dimaksud oleh Vygotsky ada 4. Ya, ini mengacu pada konteks bahasa. Jadi perkembangan anak itu dilihat dari perkembangan bahasanya menurut teori Vygotsky. Yang pertama, adanya bantuan-bantuan memori. Yang kedua, sistem tulisan dan sistem bilangan. Yang ketiga, ujaran. Dan yang keempat, mengacu pada ujaran egosentris. Itu alat-alat psikologi yang dimaksud oleh psikolog Vygotsky. Ya, selanjutnya kita dapat melihat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan psikologi anak yang saya coba ambil judulnya dan abstraknya dari beberapa artikel penelitian khususnya pada jurnal nasional. Namun tentunya jika ingin lebih banyak menggeluti atau ingin memahami secara mendalam tentang penelitian yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, tidak hanya terbatas pada hasil penelitian dalam lingkup nasional, tetapi bisa juga dikaji dalam atau hasil penelitian internasional. Di sini ada beberapa contoh yang saya perlihatkan, bisa dibaca pada video ini. Jadi bagi mahasiswa atau peneliti yang ingin tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan perkembangan seorang anak, ya tentunya bisa membaca berbagai literatur. Ini khususnya bagi mahasiswa yang nantinya menghadapi tugas akhir atau calon peneliti yang betul-betul tertarik untuk melakukan penelitian. Silakan membaca terlebih dahulu hasil-hasil penelitian yang sudah diterbitkan baik dalam skala nasional maupun internasional. Jadi kita bisa melihat atau melakukan penelitian tentang perkembangan kognitif seorang anak berdasarkan tingkatan usianya. Kita juga bisa melakukan penelitian tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Kemudian kita juga bisa melihat karakteristik perkembangan anak usia dini, ataupun bisa juga mengkaji tentang bagaimana deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi ini hanya contoh kecil atau hanya beberapa judul yang saya tampilkan. Tentunya masih banyak lagi judul-judul yang menarik untuk diteliti, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan seorang anak. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tentunya masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Untuk lebih melengkapi kekurangan tersebut, silakan membaca kembali berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak, baik dari perkembangan kognitif maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan perkembangan seorang anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.